Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini gelap dan dingin. Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di satu rumah dari rumah-rumah Allah yaitu masjidnya untuk menunaikan ibadah salat subuh berjamaah yang kemudian dilanjutkan dengan kajian dan majlis ta'lim. Mudah-mudahan kita semua yang hadir hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang setiap pagi dan setiap subuh Rasul sallallahu alaihi wasallam pintakan kepada Allah tabaraka wa taala dengan ucapan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in dan setiap orang yang mengikuti beliau, termasuk semua kita yang hadir hari ini. Mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istiqamah, konsisten di jalan ini sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita nantinya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil mu'minin wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Terakhir yang kita bahas seputar aktivitas ibadah salat duha, di mana kita sampaikan di antara penggalan hadis yang terakhir yaitu hadis yang ke-1143 dari sahabat Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu annahu ra'a qauman yusalluna min ad-duha faqala أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. Zaid bin Al-Arqam atau Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu menuturkan ketika beliau menyaksikan sekelompok orang atau sebagian muslimin melakukan salat duha, kemudian beliau mengatakan, apa tidak tahu mereka salat atau waktu yang lebih utama untuk ditunaikan pada waktu pagi itu sebagaimana yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, salatul awwabin hina tarmadul fisal. Salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah adalah, jadi tidak boleh orang salat ketika matahari baru naik, yang dikenal dengan tulu'.
baru naik dia, baru terbit, nggak boleh. Baik seperempat, setengah, sepertiga, sampai benar-benar naik. Nah ketika sudah naik, kemudian dia melakukan sholat 2 rakaat yang dikenal dengan sholat isyraq atau sholat syuruk itu, maka Rasulullah SAW mengatakan, maka ketika hadis yang dhaif ketemu dengan hadis yang dhaif lagi, banyak kathrat at-turuq, banyaknya jalan, kata Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah, maka hadisnya terangkat menjadi hasan li ghairihi. Jadi tadinya dhaif, banyak jalur yang meriwayatkan, karena saking banyaknya dan dianggap hadis ini tidak parah dan tidak fatal kelemahannya, maka terangkat derajatnya dari dhaif menjadi hasan li ghairihi. Dia bagus karena banyak pendukungnya, banyak penopangnya, banyak syawahidnya, maka sehingga menjadi derajat hadis yang hasan li ghairihi, bukan hasan li dzatihi. Ini ada pembahasan dalam ilmu mustalah al-hadis dan ini dibahas oleh para ulama, sehingga khilaf muncul. Sebagian ulama enggak mau salat syuruk, enggak mau salat isyraq karena dianggap hadisnya dhaif. Maka kita maklumi, karena memang banyak para ulama dan menilai itu hadisnya lemah. Tapi karena kelemahan di sini, banyak penopangnya, banyak pendukungnya, terangkat derajatnya, dan ini yang saya pilih. Saya lebih cenderung pada pandangan ini, artinya adanya aktivitas ibadah salat duha, meskipun kata sebagian mereka yang kami larang itu bukan salat duhanya, punya keyakinan salat isyraq itu dapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Adapun melakukan salat sunnah di awal waktu, sepakat para ulama, enggak ada khilaf akan kebolehannya. Jadi yang mereka tidak mau melakukan itu dengan alasan tadi, kalau sekedar salat sunnah di awal waktu, duha pagi, di waktu pagi dikenal syuruk atau isyraq, enggak ada masalah. Ini sepakat, tidak ada khilaf. Yang diperbincangkan, yang diperdebatkan adalah pahalanya. Benarkah pahalanya segitu, gitu loh. Orang yang sholat di awal pagi, di awal duha atau di awal pagi itu, habis dia sholat subuh berjamaah di masjid dan tidak keluar dari masjid dan tidak batal, dan kemudian dilanjutkan aktivitas ibadah sholat berikutnya ketika sudah naik matahari, dapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Ini yang diperselisihkan, ya. Jadi bukan sholat sunnahnya nggak ada khilaf. Yang punya keutamaan tadi kita sampaikan, yang masih diperselisihkan. Kemudian yang kedua, sholat duha secara umum, di mana kita juga sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya setiap anak Adam ini ruas-ruasnya itu ada keharusan yang untuk dikeluarkan sedekahnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap pagi, setiap kalian ini harus mengeluarkan sedekah untuk setiap ruas-ruas. Coba bayangkan, anggota badan manusia itu banyak ruasnya. Jari-jari aja berapa ruasnya ini? Kalau antum hitung satu-satu. Tangan, kaki, area leher, dengkul, semuanya. Lutut ya, siku, semuanya ruas-ruas. Nah ini semua harus dikeluarkan sedekahnya. Fakullu tasbihatin sadaqah. Tapi syukurnya ya, alhamdulillahnya, setiap ucapan tasbih yang kita ucapkan itu sedekah, kata Nabi. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Ucapan tahmid alhamdulillah itu juga sedekah. Wa kullu tahlilatin, setiap ucapan tahlil la ilaha illallah juga sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah, ucapan takbir juga sedekah. Maka banyak. Ternyata kalimat sedekah itu maknanya umum sekali. Kebaikan-kebaikan zikir yang kita baca, tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Wa amrun bil ma'ruf, ucapan orang mengajak pada kebaikan, sedekah juga. Ayo kita sholat, ayo puasa, ayo baca Quran, ngajak orang untuk berbuat kebaikan juga sedekah. Wa nahyun 'anil munkar juga sedekah. Dan cukup kata Rasul, wa yujzi'u min dzalika rak'atan yarka'uhuma min ad-duha. Kalau ada orang melakukan 2 rakaat aja di waktu pagi, di waktu duha, udah cukup membayarkan sedekah untuk ruas-ruas semua anggota badan dia. Nah, ini tentang keharusan seseorang untuk melakukan itu. Cukup dengan sholat sunnah 2 rakaat. Tapi kalau dia tidak lakukan, maka tasbih yang dia ucapkan, takbir, tahmid, dan semua zikir-zikir doa yang tadi disebut, juga amar ma'ruf nahi mungkar, itu bagian dari sedekah. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan
keharusan kita untuk mengeluarkan sedekah setiap ruas-ruas badan kita ini tercukupi dengan semua aktivitas zikir yang kita baca, amar ma'ruf nahi mungkar yang kita lakukan, termasuk sekedar cukup dengan menunaikan ibadah salat sunnah 2 rakaat di waktu pagi sudah menggugurkan keharusan kita untuk mengeluarkan sedekahnya itu. Baik, ini tentang salat duha yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Kita masuk kemudian tentang anjuran untuk melakukan salat tahiyat masjid. Al-hathu ala salati tahiyatil masjid wa karahat al-julus qabla an yusalli rak'atain fi ayyi waqtin dakhal wa sawa'un shalla rak'atain bi niyyati tahiyyah aw salati fariḍah aw sunnah ratibah aw ghairiha. Ini yang kita pelajari dan termasuk pembahasan yang terakhir kan saya ini. Anjuran untuk menunaikan ibadah salat sunnah, menghormati masjid yang kita kenal dengan salat tahiyat masjid. Dan makruh hukumnya orang duduk sebelum salat sunnah 2 rakaat kapanpun dia masuk ke dalam masjid. Jadi terlarang, meskipun terlarangnya tidak haram, makruh, tidak disukai oleh syariat. Sama saja, baik dia salat sunnah 2 rakaat ini dengan niat menghormati masjid tahiyat tadi, atau salat kewajib yang dia lakukan, subuh misalkan, duhur dan seterusnya, atau salat sunnah yang mengiringi salat wajib, qobliyah. Nah, ini sudah dianggap aktivitas menghormati masjid. Nah, kita pernah sampaikan juga ada perbedaan antara Masjidil Haram dengan masjid-masjid selain Masjidil Haram. Di Makkah, kalau seseorang pertama kali masuk, tahiyat masjidnya bukan salat. Tahiyat masjidnya adalah apa? Tawaf, keliling 7 kali. Sab'atu asywat, 7 kali keliling, melakukan tawaf. Ini tahiyat masjidnya. Jadi bukan salat sunnah 2 rakaat. Adapun di masjid-masjid selain Masjidil Haram, maka dikembalikan ke hukum asal, menghormati masjid dengan cara tahiyat masjid 2 rakaat. Dan kita sampaikan juga bahwasanya ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah orang yang ketika masuk masjid ini, kalau dia masuk masjid setelah azan subuh misalkan, apakah dia harus melakukan 2 kali salat? Salat tahiyat masjid itu sendiri, salat qobliyah subuh itu sendiri. Ini perhatikan baik-baik. Terjadi silang pendapat di kalangan para ulama kita. Sebagian menilai ya, dia lakukan dengan cara 2. Salat tahiyat masjid terlebih dahulu, kemudian salat qobliyah subuh berikutnya, dengan memperhatikan kondisi dan keadaan waktu. Kalau dekat sekali dengan iqamah, maka dia lebih baik laksanakan langsung salat qobliyah subuh. Adapun ketika masih panjang waktunya, maka dia lakukan dengan cara 2, tahiyat masjid terlebih dahulu, kemudian qobliyah subuh. Namun pandangan ini saya tidak kuatkan. Saya lebih menguatkan dan cenderung pada pandangan ulama Syafi'iyah, termasuk Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya ini. Beliau cenderung mengatakan salat apapun, makanya judulnya diberikan dengan bentuk seperti ini. Salat apapun yang ia masuk ke dalam masjid, kemudian bukan aktivitas langsung duduk, tapi yang ia lakukan salat, mau salat sunnah tahiyat itu masjid itu sendiri, mau melakukan salat wajib atau melakukan salat sunnah ratibah seperti qabliyah tadi, qabliyah subuh, qabliyah zuhur, ya. Qabliyah apa saja? Karena salat yang 5 itu diperkenankan seseorang untuk melakukan qabliyah, kecuali qabliyah Jumat sebagaimana yang sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi qabliyah semua salat diperbolehkan. Qabliyah maghrib tafaddal. Karena Rasul perintahkan sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib liman syaa. Salatlah kalian sebelum maghrib, sebelum maghrib, sebelum maghrib, tapi bagi yang mau, fadhal. Kalau bagi yang mau silahkan. Kalau enggak mau ya sudah, enggak ada masalah. Jadi dia langsung lakukan salat maghrib. Sehingga tidak sedikit kita temukan masjid-masjid
Habis adzan maghrib langsung iqamah. Habis adzan asar langsung iqamah. Atau habis adzan isya langsung iqamah. Karena dianggap pandangan sebelum maghrib dan sebelum isya tidak ada salat ratibah, tidak ada qabliyah maghrib dan tidak ada qabliyah isya. Maka habis adzan langsung iqamah. Tapi pandangan yang bagus, pandangan yang baik, karena ini dikembalikan kepada masing-masing pribadi manusia, kaum muslimin, Rasul perintahkan silakan bagi yang mau. Maka DKM masjid bagusnya dan hikmahnya memberikan kesempatan, sehingga jangan langsung habis adzan langsung iqamah, memberikan kesempatan bagi orang yang mau melakukan aktivitas ibadah qabliyah maghrib, qabliyah isya. Lebih-lebih banyak dalil yang menunjukkan keumumannya, di mana Rasul juga mengatakan bainal adzanaini baina kulli adzanaini salatun. Setiap di antara dua adzan, maksudnya adzan dengan iqamah, ada salat sunnah. Maka silahkan qabliyah maghrib, qabliyah isya. Nah, dari sini kita lihat semua aktivitas ibadah salat ini dianggap menghormati masjid. Maka orang masuk dalam masjid kemudian salat, itu yang dimaksud dengan tahiyat masjid. Meskipun qabliyah subuh, meskipun qabliyah zuhur, meskipun qabliyah asar yang dia lakukan. Nah, ini yang kita cenderung lebih pandangan, sehingga tidak perlu memisah tahiyat masjid dengan aktivitas ibadah ratibah, salat sunnah sebelum salat wajib ya. Maka itu semua bagian dari bagaimana menghormati masjid. Dikembalikan kepada hadis Nabi SAW sebagaimana dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu wa arda, beliau mengatakan Rasul SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid," kalau seseorang di antara kalian masuk masjid, "fala yajlis hatta yusalliya rak'ataini," muttafaqun alaih. Jika seseorang masuk dalam masjid, di antara kalian masuk dalam masjid, maka jangan langsung duduk. Nah, di sini diperintahkan jangan langsung duduk sampai dia tunaikan salat 2 rakaat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, karena muttafaqun alaih, hadisnya sahih, tidak ada khilaf. Sehingga yang paling baik bagi seorang muslim ketika dia masuk pertama kali ke dalam masjid, jangan langsung duduk, tapi dia tunaikan terlebih dahulu salat sunnah 2 rakaat. Apa hukum salat tahiyat masjid? Khilaf, terjadi perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Minoritas, sebagian kecil para ulama menilai salat tahiyat masjid itu hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Dengan alasan, satu di antaranya hadis ini, yang kedua karena Rasul perintahkan seorang yang ketika itu masuk, ketika Rasul sedang khutbah Jumat, dia langsung duduk. Nabi ucapkan dan tanya, "Apakah kau sudah salat sunnah 2 rakaat?" Kata orang ini, "Belum ya Rasul." Maka Rasul katakan, "Qum," berdiri, "salli rak'ataini khafifataini," lakukan salat sunnah 2 rakaat ringan, jangan lama-lama. Rasul sedang khutbah. Nah, di sini kata mereka berarti wajib. Tapi dibantah oleh mayoritas para ulama. Jumhurul ulama mengatakan tidak. Salat tahiyat masjid ini hukumnya tidak wajib, hukumnya sunnah muakkadah, sangat ditekankan. Masuk masjid salat sunnah 2 rakaat itu ditekankan. Tapi tidak wajib. Karena beda. Kalau wajib berarti berdosa kalau ada orang tidak melakukan. Itu makna wajib. Konsekuensinya itu. Nah, mayoritas para ulama mengatakan tidak berdosa jika ada orang masuk masjid tidak salat sunnah. Ya, tidak salat 2 rakaat untuk menghormati masjid, tidak berdosa. Tapi dia kehilangan keutamaan pahala dan dia telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan yang lebih utama, dikenal dengan perkara-perkara aulawiyat, yang diutamakan, yang lebih utama melakukan salat sunnah 2 rakaat. Sehingga dari sini apa alasannya? Ada riwayat ketika ada 3 orang di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sedang kajian, ya kira-kira bincang-bincang dengan para sahabat, menyampaikan apa yang disampaikan, apa saya disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Tiba-tiba datang 3 orang, yang satu langsung duduk di depan, yang kedua duduk paling belakang, yang ketiga kemudian diam berpaling, meninggalkan majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, yang berpaling Allah pun berpaling darinya, yang malu-malu Allah pun malu padanya. Makanya duduk kalau bisa jangan di belakang, di depan,
majelis-majelis ilmu, kajian-kajian, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan kasih sayang dan ampunannya. Itu penting, duduk di depan. Sehingga dari sini kata para ulama, mayoritas menunjukkan salat tahiyat masjid tidak wajib. Karena kalau wajib, lagi-lagi Rasul langsung perintahkan, ya, langsung perintahkan. Kalau tidak ada, kalau ternyata dikatakan salat tahiyat masjid itu wajib. Nyatanya Rasul sedang kajian, ini orang baru datang, lantas kemudian tidak melakukan salat tahiyat masjid, langsung mendengarkan apa yang disampaikan Nabi SAW. Sehingga boleh bagi seorang ketika ia masuk masjid ada kajian langsung duduk boleh. Tapi tetap yang paling utama hendaknya sholat sunnah dulu, baru simak dan dengarkan kajian. Misalkan ada kajian di satu masjid tertentu, kita baru nyampe, baru datang, kajian sedang berlangsung, maka boleh bagi kita untuk melakukan sholat tahiyat masjid lebih dahulu. Tapi ada pandangan yang sedikit berbeda. Apa itu? Lebih baik dia tidak sholat tahiyat masjid. Lebih baik dia langsung duduk menyimak apa yang disampaikan dalam kajian. Karena apa? Di sini lagi-lagi perbandingan, ya. Sebagian ulama mengatakan karena mendengarkan itu lebih utama. Kalau dia sholat sunnah, itu hukumnya sunnah tahiyat masjid. Sementara mendengarkan kajian yang itu hukumnya syar'i, hukumnya wajib, dia kedepankan untuk mendengarkan. Ini sebagian ulama lebih cenderung ke sana. Tapi kita katakan tidak. Pandangan yang baik, dia tetap melakukan sholat sunnah. Contohnya Rasul perintahkan seseorang yang ketika khutbah Jumat, Nabi khutbah Jumat, ada orang yang langsung duduk, Rasul perintahkan sholat sunnah, nggak ada masalah. Habis sholat sunnah baru kemudian dengarkan khutbah. Begitu pula juga dengan majelis-majelis ilmu, maka dia masuk masjid sholat sunnah dahulu, baru kemudian mendengarkan kajian-kajian yang disampaikan oleh seorang ustadz atau seorang kiai. Taib, ini yang sudah kita bahas. Hadis yang ke-1145 dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid faqala shalli rak'ataini. Jadi pernah sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu itu menghampiri Nabi, mendatangi Nabi. Nabi berada di dalam masjid. Jadi Nabi memerintahkan kepada Jabir sebelum bincang-bincang, sebelum ngapa-ngapain gitu ya, sebelum duduk di dalam masjid. Karena ketika Rasul dan para sahabat duduk di masjid, misalkan ada orang mungkin punya hajat, ada keperluan dengan Nabi, termasuk kasusnya di sini Jabir bin Abdullah. Beliau mungkin ada kebutuhan atau ada hajat dengan Nabi, mau nanya-nanya atau urusan apapun. Ketika Rasul berada di dalam masjid, Rasul langsung perintahkan, "Shalli rak'atain." Salat sunnah dulu. Nanti urusannya boleh kita lanjutkan belakangan. Jadi di sini menunjukkan tetap seseorang kalau masuk masjid hendaknya melakukan salat sunnah 2 rakaat terlebih dahulu. Kita masuk pada bab baru. Istihbab rak'ataini ba'dal wudu. Ya. Sebenarnya itu tadi yang kita bahas terakhir. Pembahasan ke-209, istihbab rak'ataini ba'dal wudu. Anjuran untuk melakukan salat sunnah 2 rakaat setelah wudu. Hadis yang ke-1146 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal. Abu Hurairah menceritakan radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu arda, "Ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Fa inni sami'tu daffana 'alaik baina yaday fil jannah." Qala ma amiltu amalan arja indi min anni lam atatahhar tuhuran fi sa'atin min lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika at-tuhur ma kutiba li an usalliya. Muttafaqun alaih wa hadza lafdzul Bukhari. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Rasul pernah bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, ceritakan kepadaku, informasikan kepadaku, amalan apa sih kira-kira yang paling bisa diharapkan, yang pernah engkau lakukan selama engkau masuk ke dalam Islam? Apa sih kira-kira amalan yang telah engkau lakukan? Kenapa? Karena aku mendengar suara sandalmu di hadapanku."
ketika aku mendengarkan itu, suara sandalmu itu terdengar di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan oleh para ulama ketika kejadian Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat ke atas langit, maka ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana penduduk neraka, bagaimana penduduk surga, ya. Ditampakkan oleh Allah yang nanti akan begini, nanti akan begitu dan seterusnya. Maka ketika ditanya, amalan apa kira-kira yang paling kira-kira bisa diharapkan menyebabkan sampai suara sandalmu itu terdengar di surganya Allah Subhanahu wa taala? Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu menjawab, "Ma amiltu amalan arja indi." Kayaknya enggak ada deh Nabi amalan yang kira-kira bisa menghantarkan atau menyebabkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala sampai terdengar suara sandalnya Bilal bin Rabah ini, kecuali anni lam atatahhar tuhuran fi sa'atin min lailin aw nahar. Kecuali paling cuma satu tuh yang memang aku kontinukan, istiqomahkan, langgengkan perkara ini. Setiap kali aku bersesuci, bertaharah, berwudu, kapan saja waktunya, baik waktunya di malam hari atau di siang hari, biasanya mesti yang kulakukan adalah sallaitu bidzalika tuhur. Habis berwudu itu selalu aku melakukan salat sunnah 2 rakaat. Ma kutiba li an usalli, semampu yang aku bisa. Hadis ini muttafaqun alaih dan lafadznya lafadz al-Imam Al-Bukhari. Jadi setiap habis berwudu aku selalu melakukan salat sunnah 2 rakaat. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, sebelum kita masuk tentang poin-poin, ada yang ingin kita sampaikan terlebih dahulu. Hadis ini sering dijadikan dalil oleh sebagian kaum muslimin untuk menunjukkan bolehnya buat perkara baru dalam agama yang kita kenal dengan bid'ah hasanah, perkara baru yang dianggap baik dalam urusan agama. Apa kata mereka? Kalau memang bid'ah hasanah itu terlarang, tidak mungkin dong Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu arda buat sendiri amalan ini. Kenapa? Karena Nabi nggak tahu. Lihat nih kasusnya. Nabi nggak tahu Bilal melakukan kayak gini. Udah lama. Rasul nggak pernah ajarkan, Rasul nggak pernah sampaikan, dianggap juga Rasul nggak mempraktekkan ini. Ini kata mereka. Sementara Bilal dengan beraninya udah lama melakukan aktivitas dan amalan ibadah 2 rakaat sholat sunnah setelah setiap kali berwudu. Jelas? Jadi benar nggak kira-kira? Dalil ini dijadikan sebagai penguat adanya perkara baru dalam agama diperbolehkan. Tentu nanti akan bertentangan dengan banyak hadis ya, karena tentu tidak mungkin. Taib. Bagaimana menjawabnya? Para ulama kita menjelaskan, sunnah itu Pak tidak lepas dari 4. Ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin khuluqiyatin au khalqiyah. Enggak lepas dari 4. Setiap apapun yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan dari Nabi, dan sifat yang melekat pada diri Nabi, baik sifat secara fisik, mungkin jenggotnya gitu ya, mungkin kumis beliau, perawakan beliau, sifat-sifat fisik, atau sifat akhlak beliau, karakter beliau, watak beliau, orangnya lemah lembut, dermawan, enggak pelit kayak ana dan antum ya kan, dermawan sekali. Akhlak beliau bagaimana menghadapi orang yang lebih tua, bagaimana dengan sikap dengan anak-anak, bagaimana dengan sesama kaum muslimin dan seterusnya. Ini karakter Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Lihat, 4 hal ini disandarkan kepada Rasul SAW, ucapannya, perbuatannya, ketetapannya. Kita lihat sekarang ketetapan Nabi SAW. Rasul SAW ketika menyaksikan ada sebagian sahabat melakukan satu amalan yang mungkin tidak pernah dicontohkan, tidak pernah diajarkan, nanti akan dilihat. Ini dengan syarat ya. Syaratnya satu, Rasulnya masih hidup. Rasulnya masih apa? Masih hidup. Karena kalau Rasul sudah tidak ada, Pak, jangan coba-coba. Siapa yang memberikan takrir ini, yang memberikan ketetapan ini? Sekarang kan ketika tidak berani ngomong sendiri, saya Ustadz si fulan, kiai si fulan, ulama si fulan, nggak berani, akhirnya buat-buat hari ini. Gimana caranya? Pura-pura mimpi ketemu dengan Nabi. Jadi melalui mimpi Nabi yang menetapkan ini. Lah kapan? Gimana caranya? Aku sih bermimpi tidur dalam mimpiku aku melihat dan aku mendengarkan Rasul mengatakan begini begitu. Subhanallah. Ini yang hari ini mulai banyak terjadi di mana-mana. Orang melakukan satu amalan, silahkan kalian baca doa ini dari Nabi SAW. Dibuka dalam kitab hadis manapun nggak akan ketemu. Ternyata apa? Didapati dalam mimpi seorang habib misalkan, seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama. Jadi amalan ini diajarkan Nabi kepada satu orang. Satu orang ini hidupnya jauh, nggak ketemu dengan Nabi, tapi mungkin katanya ketemu dalam mimpi. Dan banyak sekali yang coba dikait-kaitkan. Hadis yang sangat masyhur dan hadis yang sahih, tidak ada khilaf. Rasul mengatakan apa? Man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Kata Rasul SAW, siapa saja yang melihat aku dalam mimpi, dalam riwayat Imam Bukhari, yang melihat aku dalam mimpinya, sejatinya ia melihat aku benar. Karena setan enggak bisa menyerupai fisikku, wajahku, badanku, enggak bisa, kata Nabi. Hanya fisik Nabi yang tidak bisa diserupai oleh jin, setan, enggak bisa. Tapi bapak kita, ibu kita, ustadz kita, kiai kita, ulama kita, siapa aja bisa diserupai oleh jin. Tapi kalau Rasul enggak bisa. Kata mereka, oh berarti itu Nabi. Entar dulu Pak. Karena hadis ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pertama, hadis ini berkenan dengan para sahabat. Wahai para sahabat sekalian, siapa saja yang tidur di antara kalian, kemudian dia bermimpi, bertemu denganku dalam mimpinya, itu benar-benar aku, bukan orang lain, kata Rasul. Kenapa? Kenapa Pak? Karena para sahabat tahu wajah yang kayak gini nih Nabi gitu loh. Paham nggak? Kalau para sahabat jelas, misalkan tidur benar-benar berpapasan kayak dengan Nabi, misalkan dalam mimpinya, atau sedang bincang-bincang misalkan gitu ya. Kata Rasul apa? Itu benar-benar aku. Karena para sahabat Pak, sahabat itu satu orang Muslim yang hidup di masa Nabi, meninggalnya juga di masa, mau di masa Nabi meninggal ataupun tidak, intinya meninggal dalam keadaan Muslim, dan pernah bertemu sekali aja dengan Nabi, sekali aja, itu sudah dianggap sahabat. Jadi kalau ketemu sekali aja dengan Nabi, dianggap sebagai siapa? Sahabat. Kenapa? Minimal tahu fisik Nabi itu kayak gini, wajah Nabi kayak gini. Jadi kalau nanti tidur ketemu dengan Nabi dalam mimpinya, itu benar-benar Nabi. Kenapa? Karena hakikat bukan hanya sekedar ilmu yakin, bukan sekedar ainul yakin, hakul yakin tuh, menyaksikan Nabi benar. Karena berinteraksi dengan Nabi, menyaksikan Nabi, bukan sekedar tahu. Beda kayak para tabi'in. Para tabi'in itu enggak hanya ilmu yakin, enggak sampai ainul yakin, apalagi hakul yakin. Apa maksudnya? Karena para tabi'in itu cuma dengar dari para sahabat bahwasanya ada yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak pernah ngelihat sekalipun. Pahami baik-baik ini. Sehingga hadis ini asalnya tadinya untuk para sahabat yang mereka benar-benar tahu siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tidur melihat Nabi, benar-benar Nabi itu. Sekarang permasalahannya, jangankan kita, para tabi'in, atba'at tabi'in, itu enggak bisa dikatakan 100% pasti benar, enggak bisa. Kenapa? Karena mereka enggak pernah menyaksikan Rasul secara langsung. Sehingga kalau bermimpi, ada orang ngaku, saya ini adalah utusan Allah, saya ini adalah Muhammad, Rasul Allah misalkan. Itu nggak bisa 100% dibenarkan. Karena pengakuan, setan ngaku bisa. Jangankan ngaku Nabi, ngaku Tuhan aja bisa.
setan, jin itu ngaku siapa aja bisa. Tapi kalau menyerupai memang nggak bisa. Nah kayak kita hari ini nggak pernah membaca kitab-kitab hadis, nggak pernah melihat bagaimana sifat-sifat yang melekat pada diri Nabi, seperti apa wajahnya, bagaimana jenggotnya, bagaimana perawakannya, bagaimana badannya, nggak tahu. Sekonyong-konyong mimpi dan ada pengakuan saya ini Muhammad utusan Allah, langsung membenarkan ajarannya begini-begini dan seterusnya, disampaikan. Ditanya bagaimana ciri-cirinya, orangnya kok kayaknya kerdil ya, pendek misalkan, lebih tinggi saya, oh ajib nih, Nabi baru ini. Enggak mungkin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pasti lebih tinggi daripada kita. Itu udah pasti itu. Tapi juga jangan berlebihan gitu kan. Sampai kayak pohon misalkan. Ini juga berlebihan namanya. Makanya dilihat nanti seperti apa mimpinya. Kalau memang ciri-cirinya sebagaimana disebutkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitabnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, dijelaskan di situ kitab menjelaskan tentang ciri-ciri agar kalau kita bertemu husnudzon, mudah-mudahan itu Nabi. Masalahnya adalah enggak mungkin Rasul memberikan pengajaran-pengajaran lagi. Kenapa ditutup dengan surah Al-Maidah itu? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Allah tutup. Udah kelar urusan syariat ini, jangan tambah-tambah lagi. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ketika Rasul sudah wafat, enggak mungkin ada lagi turun ayat. Enggak mungkin lagi ada ajaran syariat baru. Jadi semua yang selama ini dikatakan oleh si fulan semuanya penuh dengan hoax, kedustaan demi kedustaan. Mengatasnamakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sudah sempurna ajaran agama Islam. Jangan tambah-tambah lagi. Dengan alasan-alasan bertemu dengan Nabi dalam mimpinya mengajarkan salawat ini, mengajarkan salawat itu, enggak ada. Itu semua nihil, ya. Kedustaan atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Masya Allah, syariat kita udah sempurna. Maka tidak mungkin lagi kemudian sesuatu yang sempurna disempurnakan, nggak bisa. Yang ada muncul kekurangan demi kekurangan. Yang mutlak sempurna seperti ini, yang ada ke belakang ya semakin banyak terjadi kekurangan-kekurangan. Ini saking semangatnya nambah-nambah sendiri. Subhanallah. Maka kita kembali tadi. Hadis ini sering dijadikan bemper, sering dijadikan perisai oleh mereka. Sebagian orang yang mengatakan adanya perkara baru dalam agama diperbolehkan dengan alasan bahwasanya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu melakukan aktivitas ini tanpa sepengetahuan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Andaikan kita katakan okelah benar aktivitas itu. Tapi pahami Pak, perbuatan para sahabat ini tidak dianggap sebagai dalil sampai diketahui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Dilihat dulu nanti. Dan tidak semua perbuatan para sahabat itu pasti dibenarkan sama Nabi, pasti ditakrir belum tentu. Karenanya sahabat yang melakukan ini ketahuan sama Nabi, dilanggengkan, diiyakan menjadi sunnah sampai kepada kita hari ini. Tapi ada perbuatan sahabat juga yang tidak di-ACC, yang tidak dilegitimasi, yang tidak ditakrir oleh Nabi, maka nggak bisa jadi syariat sampai hari ini. Di mana kasusnya? Ada banyak. Satu di antaranya riwayat Imam Muslim diceritakan. Ada 3 orang, ja'a thalathatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah datang 3 orang di kalangan para sahabat Nabi ke rumah-rumah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna an ibadatin Nabi. Mereka bertanya tentang ibadah Nabi. Kayak apa sih Nabi kalau di rumah? Interaksinya dengan pasangan seperti apa? Dengan anak-anaknya bagaimana? Kalau dengan Tuhan bagaimana? Di rumah tuh kayak apa? Ingin tahu nih 3 orang. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha. Ketika udah dikasih tahu Nabi itu kalau di rumah begini-begini, amalan ibadahnya begini dan seterusnya, kata mereka, oh kayaknya biasa-biasa aja ya. Lihat nih muncul ada inisiatif untuk melakukan perbuatan ibadah. Muncul inisiatif, keinginan untuk melakukan satu aktivitas ibadah. Kalau Nabi di rumah tuh biasa-biasa aja kayaknya begini. Kenapa? Kata yang satu mengatakan, qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Nabi kita ini udah diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang telah berlalu bahkan yang akan datang. Lah kalau kayak anak sama ente kan enggak, kata dia. Maka kita harus lakukan perbuatan. Oh kalau begitu muncul inisiatif ini. Apa di antaranya? Kalau begitu ana aqumul lail wala arqud. Sepanjang malam salat malam. Habis salat Isya enggak mau tidur deh. Mau qiyamul lail. Kalau ditanya Pak, salat malam itu bagus apa enggak? Enggak ada yang mengatakan buruk, enggak ada yang mengatakan enggak baik.
ini ibadah. Salat malam itu sendiri ada dalilnya. Salat malam ada dalilnya enggak? Ya ada dong. Dalam surah Al-Muzammil Allah tegaskan itu. Di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan salat di waktu malam. Boleh di awalnya, boleh di pertengahannya, boleh di akhirnya. Itu namanya qiyamul lail, berdiri tegak di waktu malam untuk salat. Bukan lihat HP, lihat WA, lihat Facebook. Apalagi lihat bola ya kan. Saya termasuk penggemar bola, cuma udah nggak pernah lihat bola lagi, udah jarang banget. Kalau main masih oke gitu. Kalau lihat paling males sekarang untuk menyaksikan pertandingan-pertandingan atau karena bagi saya nggak ada manfaatnya Pak. Yang ada geram gitu kan. Wah kok nggak masuk, kok gimana sih? Nyalain pemain ujung-ujungnya. Yang bagus tuh main aja sekalian, biar kelihatan bisa main apa enggak kan begitu. Tapi kebanyakan orang cuma komentator, ngelihat nyalahin orang. Subhanallah, nggak ada yang benar di mata dia, salah semua pemain itu. Coba dia suruh main, ternyata nggak bisa nendang. Baik. Jadi para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, salat malam ada dalilnya. Dan sahabat ini sejatinya udah berpijak pada dalil. Salat malam boleh dan ada syariatnya. Tapi apakah di ACC nanti oleh Nabi ini yang jadi pertanyaan kita. Enggak semua yang dianggap baik oleh manusia itu benar, belum tentu. Makanya perbuatan para sahabat itu enggak langsung dijadikan dalil. Perbuatan sahabat sampai dihadapkan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sahabat aja enggak bisa jadi dalil Pak, apalagi anak sama antum, enggak bisa, lebih enggak bisa lagi. Sampai dihadapkan kepada dalil, maksudnya dihadapkan kepada ungkapan Rasul SAW, dan itu Rasul masih hidup. Termasuk di sini Bilal bin Rabah radhiyallahu di ACC sama Nabi. Oh ini bagus, langgengkan, lanjutkan. Sementara 3 orang ini yang tadi niatnya mau sholat malam sepanjang malam, enggak mau tidur deh, sholat malam aja. Dan saking semangatnya, dan itu mereka lakukan. Banyak nanti pelakunya Pak. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, itu pelakunya diantaranya. Seorang sahabat yang sangat getol beribadah dan semangat sekali. Termasuk juga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ini diantara orang-orang yang sangat kekeh kalau sudah beribadah itu dahsyat banget. Nah, termasuk juga Abu Darda radhiyallahu anhu arda. Ini diantara tokoh-tokoh para sahabat yang kalau sudah mau berbicara sholat itu paling ajib deh pokoknya. Jangan tanya cara-cara ibadah mereka kepada Allah. Cuma ada yang nampak berlebihan. Contoh Abu Darda nih, kita sedikit menyimpang dari pembahasan. Abu Darda radhiyallahu anhu itu pernah ditegur, diajarkan oleh sahabat Salman Al-Farisi, karena 2 orang ini dipersaudarakan oleh Rasul. Jadi para sahabat yang hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah, kan mereka kehilangan semua Pak. Orang-orang muhajirin itu, rumah mereka tinggalkan di Mekah, harta benda mereka tinggalkan di Mekah, keluarga bahkan mereka tinggalkan di Mekah, nggak bawa siapa-siapa. Hijrah bersama Rasul SAW sampai di Madinah kan nggak punya apa-apa. Maka Rasul persaudarakan dengan para sahabat Ansor di Madinah. Abu Darda dengan Salman Al-Farisi jadi kakak beradik. Padahal orang lain ini, tapi dianggap kakak beradik. Ketika pertama kali bertandang ke rumah Abu Dardanya lagi nggak ada karena itu, yang ada Ummu Darda. Salman sampai, ya Ummu Darda, wahai Ummu Darda, ada apa gerangan dengan engkau? Kok kayaknya nggak terurus? Menyaksikan istri Abu Darda kayak kurang diperhatikan sama suaminya. Kata istrinya, tanya tuh saudaramu tuh, kata dia bahasa kasarnya kan. Dia nggak perhatian, dia sibuk terus dengan Tuhannya. Lihat, namanya tafarruq fil ibadah, fokus beribadah. Padahal benar asalnya fokus beribadah itu benar ya. Tapi kalau sudah takalluf berlebihan, nah jadi masalah nanti. Sampai lupa tentang pasangan, sampai lupa dengan anak-anak. Kalau di waktu malam sibuk dengan Tuhannya. Ini perkataan dari istrinya. Jadi waktu malam tuh sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang sibuk dengan Tuhan nggak ada salah sebenarnya. Asalkan tidak boleh menelantarkan orang-orang yang menjadi kewajiban dia untuk ditanggung, istri, anak-anak, sampai nanti ada riwayat lain. Cuma udah lewat sebenarnya pembahasannya. Saya nggak tahu antum hadir nggak waktu itu. Udah beberapa tahun silam, tentang satu hadis di mana ketika Hanzalah mengatakan nafaqah, dalam kitab ini beberapa tahun silam kita pernah bahas nafaqah Hanzalah munafik. Kenapa? Ketika ditanya oleh Abu Bakar, berpapasan dengan Abu Bakar, wahai Hanzalah,
kenapa kau ucapkan munafik Hanzalah, munafik Hanzalah? Kata Hanzalah, gimana tidak wahai Abu Bakar? Kalau kita bersama Rasulullah SAW, saya itu ingat Allah, Allah, khusyuk dalam beribadah, tenang, nyaman, kalau dekat-dekat sama Nabi. Tapi kalau sudah mulai menjauh pulang ke rumah, dekat sama istri, dekat sama anak, mulai lalai dengan Allah. Mulai enggak ingat Allah, hilang rasa berzikir tiap hari atau mengingat Allah terus-menerus bisa khusyuk. Kalau udah bincang-bincang sama istri, udah berbicara dengan anak-anak atau dengan teman-teman, seakan-akan kita nih lalai. Bukankah itu kemunafikan? Kata Abu Bakar, oh sama kalau begitu. Nafaqo Abu Bakrin, nafaqo. Jadi mereka juga mengucapkan kalimat ini. Sampai ketemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, tidak demikian. Karena kalau demikian adanya, la safahatkumul malaikah fit turuqat. Di setiap jalan dimanapun kalian berlalu, para malaikat salamin kalian itu. Saking dahsyatnya nggak mungkin kayak gini. Walakin sa'atan fasa'atan, kata Rasul. Tapi ada masanya kapan dengan Allah Subhanahu wa taala, kapan bersama istri, kapan bersama anak, kapan bersama tetangga, kapan bersama sahabat, kapan bersama ustadz, kapan bersama jamaah. Ada masanya masing-masing. Nggak bisa dengan Tuhan terus. Ini yang dikatakan Rasulullah SAW, bahwasanya tidak bisa seorang dengan Allah terus menerus. Ada masanya dengan manusia, maka berikan hak masing-masing. Lebih-lebih nanti diajarkan oleh Salman nih, Abu Darda yang tadi kita sebutkan, ketika bertamu diberikan makan, kemudian sholat isya, kemudian tidur kan. Diajak tidur oleh Salman. Ketika habis lagi tidur, bangun nih Abu Darda, ditarik tangannya, belum saatnya kau bangun, belum saatnya kau sholat, tidur dulu, tidur lagi. Bangun lagi Abu Darda, semangat banget pengen sholat, belum saatnya diambil lagi tangan, sampai 3 kali. Baru yang ketiga beliau mengatakan, inilah waktunya kau bangun dan kemudian kau laksanakan. Aku dengar Rasulullah SAW bersabda, inna li nafsika alaika haqqa. Diajarkan Pak. Jadi ada masanya kapan kita beribadah, kapan kita sibuk dengan Allah, kapan kita dengan manusia, kapan dengan pasangan dan seterusnya. Jadi harus memberikan hak masing-masing. Allah ada haknya harus dijaga, tapi manusia juga punya hak yang harus dijaga. Kewajiban kita tuh ada kepada Allah dan kewajiban kita kepada sama manusia pun juga ada. Jadi ini yang dimaksud dengan hablun minallah dan hablun minan nas. Jaga hubungan dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga menjaga hubungan dengan sesama manusia. Jadi nggak bisa sibuk dengan manusia terus Allah ditinggalkan, atau sibuk dengan Allah terus manusia ditinggalkan, juga nggak pas. Karena kita ini manusia yang Allah ciptakan harus saling berinteraksi, berhubungan antara sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kita. Jadi hadis tadi dijadikan dalil terus oleh sebagian orang untuk membolehkan aktivitas ibadah-ibadah yang dianggap baru tapi baik, dianggap baik. Tapi tidak semua dianggap baik itu disyariatkan dan diperbolehkan. Contohnya, 3 orang tadi yang datang kepada rumah-rumah Rasul SAW dan bertanya tentang ibadah Nabi, enggak di-ACC oleh Rasul. Yang satu mau sholat malam sepanjang malam, yang satu mau puasa tiap hari, yang satu lagi tidak mau menikah, karena kalau menikah nanti punya istri, punya anak-anak, sibuk dengan keluarga, sehingga seakan-akan lupa dengan Allah. Niatnya baik apa enggak nih? Niatnya baik Pak. Tapi Nabi kemudian mengatakan, ama wallahi inni la atqakum lillah, inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Ketahuilah, aku nih orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinni, akan tetapi aqumul lail wa arqud. Di waktu malam aku sholat, bangun berdiri untuk sholat, tapi juga tetap tidur, memberikan hak pada diri sendiri. Yang kedua, kata Nabi, wa ana asum wa uftir. Aku juga puasa, tapi sesekali tetap batalin. Jangan sampai tiap hari puasa. Dan puasa yang paling bagus puasa Nabi Daud alaihissalam. Puasa sehari, batal sehari. Itu kalau mau lakukan silakan, itu paling mutlak tuh, paling banyak. Paling bagus. Dan ana atazawwajun nisa, bahkan aku menikahi wanita-wanita, bukan satu, banyak Rasul sallallahu alaihi wasallam menikah. Maka Nabi kemudian akhirnya, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa saja yang tidak suka dengan sunnahku bukan golonganku. Sunnah Nabi itu ngikut gitu loh. Apa yang Rasul lakukan, apa yang Rasul terapkan dalam kehidupan seharian, itu yang kita ikuti, bukan buat-buat. Ini yang namanya disebut dengan takrir. Sunnah takririyah, sunnah Nabi yang bentuknya ketetapan, mengiyakan, dilegitimasi dan di-ACC oleh Rasul. Di-ACC boleh lanjutkan, di-ACC nggak boleh maka nggak bisa. Nah sekarang kalau kita ingin buat-buat, nabinya udah nggak ada. Yang mau melegitimasi itu Pak, udah nggak ada. Masa iya ustadz yang melegitimasi? Siapa ustadz? Siapa kiai? Siapa ulama? Nggak bisa. Karena nggak dapatkan wahyu dari Allah.
Kalau Nabi dapat wahyu, ini boleh, ada wahyunya, boleh kata Rasul. Ini nggak boleh, jangan, karena Nabi. Jadi kalau Nabi udah nggak ada, jangan buat-buat sendiri. Nah, ini kita perhatikan. Jadi dalil ini tidak kuat untuk dijadikan penguat adanya bid'ah hasanah, karena Rasul tetapkan boleh, maka menjadi sunnah, bukan bid'ah lagi, menjadi sunnah. Tapi kalau Rasul kemudian melarang, maka tidak lagi diperbolehkan, maka sudah tidak diperbolehkan. Baik, kita kembali. Jadi hadis ini yang pertama mengajarkan kepada kita semua bukan adanya bid'ah hasanah, tapi yang ada adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam atas perbuatan para sahabat yang dilegitimasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibiarkan atau dibolehkan. Kemudian amalan yang paling bagus dilakukan oleh seorang muslim ketika dia melakukan wudu, setelah wudu dia melakukan sholat sunnah dua rakaat. Ini artinya anjuran sunnah dilanggengkan, kalau memungkinkan dan bisa kita lakukan. Dan bahkan dalam satu hadis yang lain, kelirunya sebagian orang yang menganggap ini adalah perbuatan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, dia keliru. Karena dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, Rasul sebutkan, Nabi yang katakan, bukan perbuatan Bilal. Siapa saja yang berwudu dengan secara sempurna, kemudian dia berdoa dengan doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, membaca doa itu, thumma shalla rak'atain, kemudian salat sunnah 2 rakaat, bukan Bilal lagi-lagi, bukan perbuatan Bilal kita katakan ya. Bukan karena Bilal maksud saya. Ini Nabi yang ngomong langsung. Kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat. La yuhadditsu fihima nafsah. Di dalam sholatnya 2 rakaat itu dia tidak ngajak bincang-bincang dirinya sendiri. Apa maksudnya? Namanya orang sholat Pak, Allahu Akbar ya kan? Baru sholat, tadi taruh di mana kunci? Ini namanya ngajak bincang-bincang diri sendiri. Ya Allah, lupa tadi jemuran belum diangkat. Ini semua ngajak bincang-bincang di. Nah, di antara kata Nabi, tidak ngajak bicara dirinya sendiri. Maka apa yang terjadi setelah melakukan itu semua? Futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah. Dibukakan pintu langit, pintu surga yang 8 untuk dia. Silahkan dia pilih mau masuk surga melalui pintu yang mana. Bukhari Muslim keluarkan hadis ini. Bukan perbuatan Bilal kita katakan. Berarti enggak ada hubungan. Memang ada ucapan nabinya. Jadi lagi-lagi keliru tuh pandangan sebagian orang mengatakan Bilal membuat itu sendiri atas inisiatif. Enggak, bukan inisiatif Bilal. Nabi kok yang sampaikan dalam hadisnya. Makanya lagi-lagi terbantah lagi yang mengatakan pandangan adanya perkara baru dalam agama. Dengan alasan ini kita katakan tidak benar, karena Rasul yang ajarkan. Jadi bukan takririah lagi, tapi sudah menjadi sunnah qauliyah, sunnah ucapan Nabi, bukan ketetapan lagi malah, tapi sudah menjadi ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dari hadis ini kita bisa tahu betapa besarnya keutamaan orang berwudu kemudian salat sunnah dua rakaat. Tapi wudunya yang benar. Karena banyak orang berwudu tidak baik dan tidak benar. Tata cara berwudu pelajari lagi bagaimana melakukan wudu dengan baik dan benar. Baik, udah lewat jam 6 ya. Insyaallah kita yang akan datang masuk pada bab keutamaan hari Jumat dan kewajiban orang melakukan sholat Jumat, mandi pada hari Jumat, menggunakan wewangian pada hari Jumat, bersegera pergi ke masjid pada hari Jumat, berdoa pada hari Jumat, bersolawat pada hari Jumat, dan penjelasan tentang waktu-waktu diijabahnya doa-doa dan dianjurkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah pelaksanaan ibadah salat Jumat. Insyaallah yang akan datang kita akan bahas tentang pembahasan ini, fadlu yaumil jum'ah wa wujubiha wal ightisal lahu wa tatayyi wa tabkir ilaihi wa du'a yaumal jum'ah wa shalah 'alan nabi fihi wa bayan sa'atil ijabah istihbab iktsari dzikrillah ba'dal jumu'ah. Insyaallah yang akan datang kita akan bahas. Seperti biasa sebelum kita tutup dan kita akhiri kajian kita pada kesempatan pagi hari ini, jika ada yang ingin didiskusikan dan ingin ditanyakan seputar pembahasan tadi ataupun yang lain, jika saya bisa saya jawab, kalau enggak insyaallah saya akan carikan jawabannya. Nah, fadhal. Ya. Yeah. Gimana? Oke. Ada enggak salat tahiyat
maidan atau musalla. Sebenarnya maidan itu bahasa orang Arab, tapi bahasa hadis dan fikihnya itu musalla. Jadi di masa Nabi dulu, kalau mau melakukan dua solat besar, solat Idul Fitri dan solat Idul Adha, namanya musalla. Rasul tidak pernah, sepengetahuan saya, tidak pernah solat Idul Fitri dan solat Idul Adha di dalam masjid. Selalu solat di lapangan, padang terbuka, dikenal dengan musalla. Di sekian banyak hadis berbicara tentang kalimat musalla, tapi bukan musalla sebagaimana pemahaman orang Indonesia. Kalau orang Indonesia kan jelas musalla itu yang kita di bawah sini. Tapi udah jadi masjid apa gimana itu yang di bawah sini? Kan udah jadi besar itu. Enggak, tetap masih musalla. Karena dulu saya masih kecil dulu. Musalla kecil ya kan. Sekarang udah besar. Itu musalla. Jadi musalla itu berbentuk bangunan, ditegakkan sholat 5 di dalamnya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu musalla menurut perspektif orang Indonesia ya. Tapi menurut kacamata fikih, musalla itu setiap tanah lapang yang ditegakkan sholat besar di dalamnya, di atasnya. Tanah lapang yang tidak ada bangunannya, terbuka. Kemudian sholat 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi di pinggir Masjid Nabawi dulu pelaksanaan sholat. Kalau sekarang sudah di masjid semua kebanyakan. Atau kalau di tempat kita sekarang berusaha untuk mencari, kalau di sini kan nggak bisa, memang tetap di dalam masjid karena kita nggak punya lahan, itu masalahnya. Tapi bagusnya sebenarnya kalau dua sholat besar ini, yang paling bagus tuh yang langsung menerapkan itu pemerintah seharusnya. Seharusnya apa? Dari pihak pemerintah. Kita akan laksanakan sholat Idul Fitri di lapangan A misalkan, yang besar, kumpul semua. RT mana, RW mana gitu. Kumpul di satu tempat, semuanya ke sana. Sehingga jumlah ribuan orang hadir. Ini yang dimaksud dengan sholat Idul Fitri, Idul Adha sebenarnya. Tapi sekarang setiap distrik, setiap wilayah, setiap kampung, setiap DKM ngadain Idul Fitri semua, ngadain Idul Adha semua. Sebenarnya tidak sesuai dengan sunnah yang kayak gini. Sunnahnya itu satu wilayah dipegang oleh pemerintah, entar gubernur misalkan atau bupati atau wali kota langsung menerapkan kita sholat Idnya di sini, semua datang ke situ. Jadi cuma satu pelaksananya, itu yang paling bagus. Tapi ya tidak memungkinkan orang-orang hari ini, maka semua DKM mengadain sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Kita kembali. Kalau di lapangan, adakah sholat tahiyat masjid tadi? Maka para ulama menjelaskan tidak ada sholat tahiyat masjid di lapangan. Karena lagi-lagi lapangan itu bukan masjid. Yang dimaksud ini hanya khusus untuk masjid. Maka untuk masjid ini baru ada tahiyat. Seperti musalla yang difahami oleh kaum muslimin di Indonesia, itu masjid Pak. Yang di bawah itu bahasa fikihnya masjid. Tapi orang Indonesia katakan apa? Musalla. Cuma namanya masjid ghairu jami'. Masjid yang tidak mengumpulkan 6 solat. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh, Jumat, nggak ada di situ. Nah, di Masjid Thaibah 6 solat, namanya jami'. Ini masjid jami' namanya. Jami' itu mengumpulkan solat 6. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh dan Jumat, itu namanya al-jami'. Adapun masjid biasa tidak disebutkan adanya sholat Jumat dilaksanakan di dalamnya, tapi masjid, maka untuk musalla pun ada tahiyat masjidnya. Tapi untuk musalla yang dimaksud tanah lapang tadi tidak ada praktek tahiyat masjid. Maka mereka, para sahabat, ketika mereka menuju tanah lapang ini, mereka berzikir, mereka bertakbir, semua mengucapkan Allahu Akbar, sampai ke tempat masih bertakbir juga, sampai nanti. Kalau kita kan selalu ada pengumuman, itu masalahnya kan. Setiap masjid, kalau sekarang kan ada pengumuman terus di mana-mana. Pengumuman siapa yang akan jadi imamnya, apalagi Idul Fitri, lebih banyak lagi pengumumannya biasa. Kenapa? Berkenaan dengan kegiatan-kegiatan sebelum waktu Ramadan disampaikan, alhamdulillah. Atau kalau Idul Adha tentang kurban, kita dapatkan kurban sekian. Itu biasanya DKM-nya kan sampaikan tuh, panitia kurban, panitia pelaksanaan Idul Fitri, selalu itu. Kalau di masa orang dulu enggak, mereka sampai tetap bertakbir sampai kemudian terjadi pelaksanaan sholat Idul Fitri, Rasul dan para sahabat baru diam semuanya, sholat Idul Fitri atau Idul Adha, baru kemudian khutbah Idul Fitri dan khutbah Idul Adha. Kalau sekarang memang banyak pernak-pernik ya, banyak macam-macam, ada ini, ada itu dan seterusnya. Tapi kembali ke tadi, selama itu bukan dianggap bagian dari ritual ibadah, maka tidak masalah. Tetapi sekedarnya saja informasi-informasi yang disampaikan. Tapi intinya di sana ketika kita sampai tidak ada sholat tahiyat
masjid, kecuali kalau pelaksanaan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adhanya dilaksanakan di masjid, maka kembali ke dalil hadis umum tadi, bahwasanya setiap idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalliya rak'atain. Ini dalil umum. Setiap kita masuk masjid, mau Idul Fitri, mau Idul Adha, mau apa saja, masuk masjid masalahnya, maka kembali ke hukum asal. Yang menarik tentu, saya pernah khutbah Idul Adha, itu saya dengan jamaah laki-laki berada di jalan so panjang gitu ya. Sementara jamaah akhwat, ummahat, mereka berada di dalam masjid karena tidak memungkinkan untuk dapatkan tempat. Maka hukumnya berbeda. Kita kaum muslimin, kaum laki-laki nggak ada tahiyat masjidnya, sementara karena masjidnya di belakang jauh sana, sementara khutbahnya saya di depan sini, khutbah Idul Adha dengan saya. Maka kemudian di sini nggak sholat tahiyat masjid, masa iya sholat tahiyat jalan, kan nggak lucu. Maka kita sampaikan tidak ada tahiyat masjid di jalan-jalan itu. Tapi kemudian untuk di masjidnya itu sendiri, jelas para wanita yang masuk masjid kembali ke hukum asal untuk melakukan dan menunaikan aktivitas ibadah tahiyat masjid. Nah itu aja. Jadi di mushola ataupun lapangan ya, bukan mushola itu, lapangan maksud saya, tidak ada tahiyat masjid. Jalan-jalan juga bukan sebagai tahiyat masjid, maka tidak ada keharusan. Tapi memang ada sedikit khilaf di kalangan para ulama. Adakah habis sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha ada sholat sunnah? Ada riwayat dan itu dikuatkan sebagian ulama, dihasankan, diperbolehkan. Tapi lakukannya bukan di masjid, dilakukannya di rumah. Ketika sampai di rumah, sholat sunnah 2 rakaat, habis sholat Idul Fitri atau habis sholat Idul Adha. Cuma rata-rata kaum muslimin nggak melakukan. Bukan karena dianggap dalilnya lemah, emang nggak ada keinginan mau sholat sunnah. Karena sibuk dengan yang lain, sibuk dengan keluarga yang mau pulang kampung ya kan, atau yang mungkin macam-macam, sibuk dengan datangnya tamu-tamu dan seterusnya, sehingga nggak terlaksana sholat sunnah 2 rakaat di rumah itu, karena sudah di otaknya mau pulang kampung. Sehingga habis pelaksanaan Id atau ingin mau ke kunjungan kemana, itu yang terjadi kaum muslimin. Jadi bukan masalah ada hadis atau tidak ada hadis, karena emang nggak mau melaksanakannya. Wallahu a'lam. Jadi intinya tidak ada dan tidak perlu. Wallahu a'lam. Nah, yang lain silakan. Ada lagi jemaah? Nggak ada? Kalau enggak ada, kita sudahi dan kita akhiri. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saya dan kita semua. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.